semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Olivia. Saya dari kelas 11 kesehatan 1. Di sini saya akan membahas tentang koloid. Yang pertama ada sistem dispersi. Sistem dispersi adalah pencampuran secara merata antar partikel. Sistem dispersi dibagi menjadi 3, larutan, koloid, dan suspensi, di mana larutan termasuk ke dalam campuran homogen, koloid dan suspensi termasuk ke dalam campuran heterogen. Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan. Yang pertama ada ukuran. Larutan kurang dari 100 nanometer, koloid 1-100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nanometer. Yang kedua ada fase. Larutan 1 fase, koloid dan suspensi termasuk kedua fase. Yang ketiga ada kestabilan. Larutan sangat stabil, koloid relatif stabil, dan suspensi tidak stabil. Yang keempat ada pemisahan. Larutan tidak dapat disaring, koloid juga tidak dapat disaring, dan suspensi dapat disaring. Contoh-contoh dari larutan yaitu larutan garam, dan contoh koloid susu dan santan. Contoh suspensi itu air dan minyak. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang koloid. Koloid atau kolia berasal dari bahasa Yunani yaitu lem. Istilah koloid pertama kali dipertemukan oleh Thomas Graham pada tahun 1861, di mana pengertian koloid ini adalah sistem dispersi yang berada di antara larutan suspensi. Selanjutnya ada beberapa jenis koloid. Yang medium pendispersinya itu padat, meliputi fase terdispersi yaitu padat, cair, dan gas. Jenis koloidnya ada sol padat, emulsi padat, dan busa padat, di mana contoh sol padat itu ada mutiara dan kaca warna. Contoh emulsi padatnya ada keju dan mentega, dan contoh busa padatnya ada batu apung dan kerupuk. Selanjutnya, medium pendispersi cair ada padat, cair, dan gas. Jenis koloidnya ada sol gel, emulsi, dan busa. Contoh pada sol gel yaitu padi dalam air, cat, dan jelly. Contoh emulsinya ada susu, mayones, dan santan. Contoh busanya ada krim dan pasta. Medium pendispersi gas meliputi fase terdispersi padat dan cair. Jenis koloidnya ada aerosol padat dan aerosol cair. Contoh aerosol padat ada debu dan asap. Contoh aerosol cair ada awan dan kabut. Selanjutnya sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tinggal, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil pada saat embun. Yang kedua sorot lampu pada bioskop. Jadi yang kedua elektroforesis, yaitu pengumpulan partikel koloid oleh medan magnet. Contohnya penggunaan cotrel pada cerobong asap pabrik. Yang ketiga ada gergon, yaitu gerakan zigzag partikel koloid. Contohnya partikel debu di udara. Yang keempat adsorpsi, yaitu penyerapan molekul ion atau atom oleh partikel koloid. Contohnya penggunaan deodoran. Yang terakhir ada koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid. Contohnya penggunaan tawas dalam penjernihan air. Di sini selanjutnya saya menjelaskan cara membuat koloid. Yang pertama ada cara dispersi, yang kedua ada cara kondensasi. Di mana cara dispersi meliputi partikel suspensi, yang cara kondensasi meliputi partikel larutan. Cara dispersi yang pertama ada mekanis, yaitu memperkecil partikel suspensi dengan mengelilingi atau
mengerus hingga seukuran koloid. Yang kedua ada homogenisasi, yaitu memperkecil partikel suspensi dengan mesin homogenisasi hingga seukuran koloid. Yang ketiga ada baptisasi, yaitu memperkecil partikel suspensi dengan menambahkan zat tertentu ke dalam suspensi. Selanjutnya busur Bredig, yaitu sel logam dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada batang logam di dalam air. Jadi selanjutnya cara kondensasi. Yang pertama dengan reaksi redoks, yaitu memperbesar ukuran partikel larutan dengan melibatkan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Yang kedua hidrolisis, yaitu memperbesar ukuran partikel larutan dengan melibatkan reaksi hidrolisis. Yang ketiga pengendapan, yaitu memperbesar ukuran partikel larutan dengan melibatkan reaksi pengendapan. Dengan cara kondensasi, yaitu mengubah partikel larutan yang berukuran kecil menjadi partikel koloid yang lebih besar. Cara dispersi, yaitu mengubah partikel suspensi yang berukuran besar menjadi partikel koloid yang lebih kecil. Hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.